Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin membuat video tentang dokumentasi saya terakhir di hotel di Tokyo masa karantina saya. Jadi saya karantina selama kurang lebih 2 minggu. Kalau pasnya 17 hari lah, 17 hari. Untuk karantina di hotel Tokyo di daerah Nihonbashi, Chuko, Tokyo. Tepatnya di situ ya. Sekarang saya ingin membagikan beberapa kegiatan saya. Yang pertama, nanti saya akan membuang sampah untuk terakhir sekalinya. Jadi di sini tuh sampah benar-benar diatur banget waktunya. Telat 1 menit 2 menit pun itu udah, kalau lewat ya udah nggak boleh, nggak bisa dibarengin. Jadi emang harus benar-benar tepat waktunya. Nanti saya akan membuang sampah terakhir, terus kemudian mengumpulkan kayak handuk, terus handuk badan, handuk tangan, handuk muka, sama keset, sama spray juga gitu. Nanti dikumpulin, yang udah gak kepake dikumpulin di tempatnya. Itu nanti saya juga kumpulin, saya udah siapin semua, nanti tinggal buang. Kemudian nanti juga beberapa ngeberesin lagi yang masih sempat saya pakai sampai tadi malam, sampai bangun tidur juga. Nanti saya akan beresin beberapa. Kalau lainnya sih udah beres semua, insya Allah gak ada yang ketinggal. Nah, ini nanti rencananya saya akan pindah atau pergi ke asrama, yaitu di Narita. Namanya Narita Senta atau Narita Center. Nanti pelatihan lagi 2 minggu. Setelah itu baru saya berangkat ke perusahaan pada tanggal 14 Juni nanti. Itu di perusahaan. Jadi nanti kan ini tanggal 31. Nanti 14 Juni saya pindah ke perusahaan. Langsung aja ya. Ini mungkin kalau yang ingin lihat situasi ya di hotel sekitar saya lah di daerah Tokyo. Jadi kayak gini ya. Ini di sekitar hotel saya di Tokyo. Kalau ingin lihat tuh, sepi banget di sini. Barusan hujan juga. Sayangnya jendelanya nggak boleh dibuka ya. Ini juga sebenarnya kalau yang kamarnya sebelah ngadepnya mana ya berarti ya? Sebelah timur deh. Sebelah timur nanti ngadepnya ke yang itu, Menara Tokyo atau Tokyo Tower. Yang pada tahu mungkin lah, di Jepang itu bagus banget. Itu beruntung banget yang kamarnya sana bisa ngadepin. Kalau saya juga nggak bisa ya, kayak gedung gitu aja, hotel-hotel. Ini beberapa nanti jaket yang saya pakai sama tas. Ini nanti tombol tombol lampu-lampu kalau kita kejauhan tidur, sama telepon kalau butuh TV. Botol minum masih di luar. Ini beberapa masih belum, kurang rapi ya soalnya masih pakai sampai semalam masih saya pakai. Ini modem dikasih sih, kalau ini dikasih isinya 50 GB. Setiap tanggal 1 nanti berubah jadi jadi 0 lagi. Jadi nanti setiap sebulan itu 50 GB ini. Paling saya kemarin selama 17 hari di sini kurang lebih yaitu 30 GB-an. Ini kemudian ini koper ya. Kopernya dikasih sih handuk, ringan, sampah. Kalau mau lihat kamar mandi, ini buat pengering sih. Kalau saya biasanya pakainya buat itu, pengering pakaian. Kan saya kalau nyuci kalau jemur di sini, saya kasih sini. Nggak tahu emang fungsinya buat ngeringin pakaian atau biasanya yang rambut itu ya. Saya juga kurang paham, yang penting saya pakai lah buat ngeringin biar kering. Toilet di Jepang juga ini tombolnya mungkin ada beberapa. Ini masih yang simpel sih. Ada lagi yang lebih banyak tombolnya untuk toilet di Jepang. Tombolnya kayak gini ya. Oh ya, ini kan di Jepang toiletnya toilet kering ya. Tadi kan harusnya di sini harus ada keset. Udah saya rapiin semua. Ini masih nyam dikit. Bentar. Kayak gitu.
Kalau mandi biasanya juga saya berendam, tapi kalau sore aja sih. Sore kan beda, biasanya capek banget badannya. Kalau pagi ya pakai shower biasa. Nah mungkin kalau di sini yang bingung ya, kalau untuk misal buang hajat gitu, di sini kan nggak boleh basah. Jadi nanti ini ada tombolnya untuk langsung apa namanya itu buat bersih. Jadi sekalian dulu, kalau di Indonesia kan biasanya cuma siram aja. Kalau di Jepang langsung ada sih yang buat bersih. Sama kalau tisu udah pasti disediain. Ini apa namanya, gelas buat mungkin kalau gosok gigi atau kumur-kumur. Kemudian ini sabun muka sama sabun tangan jadi satu. Saya juga bingung sih, tapi ya biasa-biasa aja untungnya. Oh iya, kemudian ini untuk air ya, udah tahu mungkin beberapa air di Jepang kerannya bisa langsung diminum. Ini udah ada stikernya, jadi langsung minum dari air gini nggak masalah. Emang bersih banget sih airnya. Itu kemudian ini, kalau ini kemungkinan di Indonesia sama ya kayak gitu. Itu ada sabun badan, kemudian kondisioner, sama sampo. Kemudian paling kalau toilet ini masih simpel sih yang kayak gini. Nah ya langsung saya mau buang apa namanya, sampah dulu lah sebenarnya. Pakai masker dulu. Langsung aja. Ini udah pakai masker, nanti tinggal pakai kalkular. Masih ada gantungan baju yang bersih. Kadang juga kalau mau jemur saya pakai di kamar mandi. Sama ini pengharum ruangan. Ini sikatnya ini untuk sikat sepatu ya, sikat sepatu. Ini kemudian apa namanya, buat stand buat itu aja sih. Baju-baju mungkin harusnya ya sama ini. Ini kayaknya apa ya? Saya belum pernah pakai ini. Kayaknya itu setrika deh. Kayaknya setrika, soalnya kan ini kayak press gitu. Jadi kayak mesin fotokopi gitu loh. Di press. Mungkin sepertinya ini setrika, tapi belum pernah pakai, takutnya kalau salah pemakaian. Kemudian sandal hotel udah. Ini kartu listrik. Beberapa informasi sekitar buat hotel. Ini juga ada namanya buat ganjel pintu. Jadi kan ini kalau di sini kan saya kartunya cuma satu, buat kunci sama buat listrik. Daripada error copot terus. Ini nanti kalau misal keluar buang sampah atau kemana ada panggilan, pintunya diganjel pakai ini. Ya. Ganjel. Kemudian ini untuk sampah beda banget ya di Indonesia. Ini harus kayak gini penataannya. Kan saya di sini makan dapat 3 kali. Ada tempatnya mika kayak gini ya. Kelihatan kan? Itu nanti harus ditumpuk jadi satu dulu, tutup mika dengan tutup mika jadi satu. Kemudian yang bawah wadahnya dengan wadahnya jadi satu. Ini kemudian nanti biasanya untuk tempat-tempat mungkin sayur atau lauk beberapa lauk itu jadiin satu, ditumpuk. Sama ini yang bungkusan koran ini isinya sisa makanan biasanya. Sisa makanan dijadiin satu, dimasukin ke koran kayak gini. Jadi nggak boleh tercecer di sini. Sama juga di sini kan saya makannya pakai sumpit. Sumpitnya itu harus dipotong-potong dulu, dipotong jadi 2 baru dimasukin. Jadi nggak boleh panjang, soalnya kan makan ruang. Di Jepang kan emang terkenal sampahnya harus teratur ya. Negaranya juga bersih. Tuh. Kemudian bentar, habis ini saya mau keluar dulu. Oke, ini udah saya ikut. Saya mau pakai masker dulu. Habis ini langsung mau buang.
Tadi yang handuknya ketinggalan ya, belum saya bawa, lupa. Saya balik lagi. Oke, udah selesai semua buang sampahnya. Kemudian nanti tinggal nunggu apa sih, dicek aja kamarnya. Kan nanti jam berapa ya? 7:30 deh. 7:30 nunggu aja di kamar. Mungkin kalau pengen lihat televisi di Jepang, channel-channelnya kayak gini. Jadi nanti di sini tuh di TV-nya setelah awalnya itu ada wifi sama password wifi di hotelnya buat hotel. Nah ini setiap pagi kayak gini ada namanya ramalan cuaca. Itu wajib pasti ada sih setiap pagi di TV. Dan itu bener-bener hampir akurat banget sih. Saya selama di sini kan sering-sering baca kayak gitu. Emang bener sih, ini kan ramalannya per jam gitu, per jam, jadi emang bener-bener bisa tepat sih, sering tepatnya. Banyak di sini. Biasanya kalau saya lihatnya kalau hari Minggu itu hari libur Sabtu Minggu yang kayak apa namanya, ya kayak yang jalan-jalan gitulah. Saya suka lihat yang kayak gitu. Mungkin ada di Indonesia ya kayak My Trip gitu kan. Kalau berita ya sekali. Tapi di sini ya berita sering sih soalnya. Ini televisi di Jepang ya. Udah ya, mungkin itu aja beberapa video yang dapat saya bagikan untuk terakhir kalinya. Maksudnya hari terakhir di hotel di Tokyo. Sebenarnya Tokyo emang bagus banget, sayangnya ya masih karantina, nggak bisa jalan-jalan. Emang bener-bener kotanya di sini tuh bagus banget, bersih, teratur. Setiap pagi kan saya tadi liatin kan itu dari dari jendela itu setiap pagi kalau hari kerja itu banyak banget yang jalan kaki gitu. Orang Jepang kan tahu sendiri ya, mungkin kalau beberapa yang belum tahu. Orang Jepang itu kalau jalan ya cepet banget loh, serius cepet banget. Jadi saya lihat itu ya kayak beda banget lah sama di Indonesia. Di Jepang itu benar-benar cepet. Sama juga beberapa ya walaupun nggak hujan itu emang udah bawa payung, jadi udah kayak siap aja, pasti ada yang bawa payung. Kalau nggak mungkin biasanya buat melindungi panas itu udah pakai payung ya. Itu kemudian ada beberapa yang anak sekolah. Dan mobil-mobil tadi kan juga saya ada liatin sedikit di sini kan dekat hotel saya kan persimpangan lampu merah. Nah di situ emang benar-benar teratur kalau ada kendaraan kalau pas lampu merah gitu. Sama saling ngalah juga sih, jadi kan ada rambunya sendiri antara kendaraan sama orang yang mau nyebrang. Itu benar-benar teratur di sini. Beda banget sih sama di Indonesia. Kalau dari namanya apa? Kalau dari gedung ya, kalau gedung-gedung di sini tuh ya mungkin kurang lebih kalau di Semarang yang benar-benar tinggi-tinggi itu masih jarang ya. Ya ada gedung-gedung tinggi ada, tapi kan belum rapat. Mungkin kalau di sini ya kurang lebih kayak di Jakarta lah. Kurang lebih ya kalau untuk bangunan-bangunan gitu. Kayak di Jakarta mungkin udah rame kan, soalnya Tokyo emang kota besar kan ya. Kota besar, jadi nanti kan saya pindahnya di Yamagata itu. Yang mungkin jarang ya ada gedung-gedung, tapi kan mungkin jarang lihat yang besar-besar, yang dekat-dekat gini yang banyak itu mungkin nanti jarang lihat. Jadi ya saya sempetin lah buat beberapa video di sini biar nanti ada
kenangan waktu saya dulu pernah karantina di Tokyo, jadi masih ada kenangannya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.